pendidikan sistem kardiovaskuler pada hipertensi. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan pada masalah hipertensi. Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Agar penderita hipertensi dapat mengurangi terjadinya komplikasi yang dapat terjadi pada dirinya seperti stroke, diperlukan pengetahuan serta kesadaran yang baik mengenai perawatan hipertensi dan pencegahannya yang benar. Salah satu upaya adalah meningkatkan tingkat pengetahuan klien mengenai bahaya suatu penyakit dengan cara memberikan penderita kesehatan. Pendidikan kesehatan juga merupakan suatu intervensi perawatan mandiri untuk klien dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran, sehingga meningkatkan pengetahuan dan perilaku untuk mencegah penyakitnya dan meningkatkan kesehatan. Pendidikan kesehatan untuk klien hipertensi memiliki tujuan umum, yaitu setelah dilakukan pendidikan kesehatan, klien mampu memahami penyakit hipertensi. Selain itu, pendidikan kesehatan yaitu klien mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengetahuan hipertensi, jenis hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, komplikasi hipertensi, pengobatan, makanan yang perlu dihindari, makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi, dan melakukan pengobatan tradisional hipertensi. Kegiatan belajar mengajar terdiri dari beberapa fase, yaitu prainteraksi, orientasi, kerja, dan fase terminasi. Pada fase prainteraksi, perawat harus menyiapkan media, materi, dan mempersiapkan diri sebelum melakukan pendidikan kesehatan. Pada fase orientasi, perawat dapat mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan melakukan kontak waktu. Pada fase kerja, perawat sudah menjelaskan materi yang dapat disampaikan dengan berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Sedangkan pada fase terminasi, perawat akan mengevaluasi apakah klien paham dengan materi yang telah didiskusikan, dan pada tahap ini pula perawat mengakhiri pendidikan dengan salam, dan jika dibutuhkan perawat akan membuat kontrak baru dengan klien. Materi pendidikan kesehatan yang bisa digunakan pada klien hipertensi menurut instalasi gizi Perjan RS Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2004. Pertama yaitu definisi hipertensi. Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Yang kedua yaitu jenis-jenis hipertensi. Hipertensi yang pertama, hipertensi ringan, yaitu jika tekanan darah sistolik antara 140/159 mmHg dan tekanan diastolik antara 90/95 mmHg. Yang kedua yaitu hipertensi sedang, yaitu jika tekanan sistolik antara 160/179 mmHg dan tekanan diastoliknya antara 100/109 mmHg. Yang ketiga yaitu hipertensi berat, yaitu jika tekanan darah sistolik antara 180/209 mmHg dan diastoliknya antara 110/120 mmHg. Yang ketiga yaitu penyebab. Penyebab hipertensi yaitu stres, usia, faktor keturunan, faktor lingkungan, merokok, obesitas, alkohol, pola hidup tidak sehat. Yang keempat yaitu tanda dan gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, lemas, kesemutan, kelelahan, rasa berat di tengkuk, dan gangguan tidur. Yang kelima yaitu komplikasi hipertensi. Komplikasi hipertensi yaitu gagal jantung, gagal ginjal, dan stroke.
Yang kelima yaitu pengobatan hipertensi untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Pengobatan farmakologis yaitu dengan menggunakan obat-obatan atas izin dokter. Yang berikut, pengobatan non-farmakologis yaitu mengurangi asupan garam dan lemak, mengurangi atau menghilangkan kebiasaan minum alkohol bagi yang mengonsumsinya, berhenti merokok, menurunkan berat badan apabila obesitas, olahraga teratur, menghindari ketegangan, istirahat cukup, dan hidup tenang. 6. Pencegahan agar tidak terjadi komplikasi, yaitu kontrol teratur, minum obat teratur, diet rendah garam dan lemak. Yang ketujuh, makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi antara lain sayur-sayuran hijau kecuali daun singkong, buah-buahan kecuali durian, ikan laut tidak asin terutama ikan laut seperti kakap dan tuna, telur maksimal 2 butir dalam seminggu dan diutamakannya hanya putih telur. Yang berikut, daging ayam kecuali kulit, jeroan, dan otak. Kedelapan yaitu makanan yang perlu dihindari, yaitu makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng dan mie instan. Yang berikut, daging merah segar seperti hati ayam, sosis sapi, makanan berlemak dan bersantan tinggi, serta makanan yang terlalu asin. Yang kesembilan yaitu pengobatan tradisional yang dapat dibuat di rumah, yaitu jus mentimun, jus belimbing, dan jus seledri. Pembahasan yang kedua yaitu upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada hipertensi. Pencegahan yang pertama yaitu pencegahan primer, yaitu tidur cukup antara 6-8 jam per hari, kurangi makanan berkolesterol, dan perbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Kurangi konsumsi alkohol, konsumsi minyak ikan, suplai kalsium, meskipun hanya menurunkan sedikit tekanan darah, tapi kalsium juga cukup membantu. Pencegahan yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu pola makanan sehat, mengurangi garam dan natrium di diet Anda, fisik aktif, mengurangi alkohol intakse, dan berhenti merokok. Pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan tersier, yaitu pengontrolan darah secara rutin, olahraga dengan teratur, dan disesuaikan dengan tubuh. Yang Phoenix.